Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahi salatu wassalamu alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim fashfa' lana 'indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Sahabat buka muslimin dimanapun anda berada, mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini kita senantiasa mendapatkan rahmat taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa menjalankan seluruh aktivitas kita, seluruh tanggung jawab kita secara lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Pada pembahasan sebelumnya saya telah menyampaikan bahwa para ulama salafus salih ittifaq bainahum bahwa aqrabut turuq ilallah fi akhir zaman khususan lil musrif kathratul istighfar was salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Metode atau jalan terdekat menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala di akhir zaman khususnya adalah bagi mereka-mereka yang telah berlebihan di dalam melakukan dosa dan kesalahan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan memperbanyak istighfar dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang istighfar. Istighfar secara bahasa berasal dari kata istighfar yastaghfiru istighfaran, yang merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi istighfar. Istighfar sendiri merupakan bentuk thulathi mazid bi thalathi akhruf dari kata ghafara, yang artinya itu adalah mengampuni. Kemudian diikutkan wazan istaf'ala, sin bimakna at-talab. Ini artinya adalah memohon. Jadi istighfar itu artinya adalah memohon ampun kepada Allah. Istighfar artinya adalah seorang hamba menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memohon ampunan atas kesalahan-kesalahan yang sebelumnya telah dia kerjakan. Itulah istighfar. Oleh karena itu istighfar ini sangat identik dengan yang namanya taubat. Istighfar itu sangat identik dengan yang namanya taubat. Jadi taubat itu dari kata taba yatubu, taubatan, yang artinya di situ adalah kembali. Maksudnya adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni jalan kebenaran yang dulunya dia menyimpang, kemudian kembali lagi ke jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan terdekat bagi seorang hamba yang ingin mendekat kepada Allah di akhir zaman khususnya adalah orang-orang yang terlalu banyak melakukan dosa, terlalu sering melakukan kesalahan adalah dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Maknanya adalah taubat, taubat dengan taubatan nasuha. Istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Para ulama senantiasa menuntun kita, para salafus sholih menuntun kita, mengajak kita untuk senantiasa istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap kita selesai sholat 5 waktu. Selesai sholat 5 waktu, yang pertama dibaca wiridnya itu juga bentuk istighfar, bukan yang lain.
Selesai sholat 5 waktu berjamaah misalkan, imam biasanya itu kemudian mengajak kita membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. La ilaha illallah. Baru kemudian la ilaha illallah. Artinya apa? Kita taubat dulu kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah kalau selama kita menjalankan sholat, mulai dari kita niat berdiri, kemudian baca suratul Fatihah sampai salam, ada hal-hal yang kurang tepat, ada hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah. Tetapi yang perlu kita ketahui, meskipun istighfar itu jalan yang paling dekat menuju Allah di akhir zaman, itu dikatakan oleh para ulama itu yang pertama adalah istighfar, belum tentu istighfar kita itu diterima oleh Allah. Itu yang perlu untuk menjadi catatan. Kenapa? Orang taubat itu ada syaratnya. Para ulama mengatakan yang pertama syarat kita ketika kita betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kita mau untuk mengakui kesalahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah mengakui kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sebelumnya, maka yang kita lakukan adalah kita berjanji untuk tidak mengulang perbuatan salah yang pernah kita lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, syaratnya lagi, kalau kita mengaku sudah berjanji untuk tidak kembali juga sudah. Kemudian yang ketiga adalah kita ngetuni dosa-dosa sing pernah kita lakukan. Jadi harus ada getunnya. Ojo sampai kita istighfar mohon ampun kepada Allah, sudah mengakui, sudah berjanji untuk tidak kembali, ini enggak getun. Kita tidak menyesali dosa-dosa yang kita lakukan. Dan yang keempat, kalau itu hakul adami, maka kita harus minta kerelaan kepada orang yang kita berbuat salah. Kalau itu misalkan hutang, ya kudu disaur. Kalau misalkan kita pernah ngelok nih, ya kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Ini termasuk diantara syarat kita taubat kepada Allah. Nah, kalau istighfar kita ternyata tidak ada di dalam istighfar itu adalah hal-hal yang ini, semuanya nggak ada, maka istighfar kita itu boleh jadi tidak akan sampai kepada Allah. Maka banyak orang yang mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, Allah tidak mengampuni. Kenapa? Karena dia tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh istighfar mohon ampun kepada Allah. Maka ada seorang ulama yang mengatakan, al-iqbalu Allah bisyiddati dhulli wal inkisar aslu khairin dunyawiyin wa akhrawiyin. Bahwa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisyiddati dhulli, dengan merasa sangat hina di hadapan Allah, wal inkisar, dan sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aslu khairin dunyawiyin wa akhrawiyin, merupakan pokok utama yang akan menghantarkan kita kepada kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Sahabatku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita bisa istighfar kepada Allah dengan yang sungguh-sungguh, dengan yang sesungguh-sungguhnya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa' wa tarbiyah. Wa minal ghaus radhiyallahu an an-nadrah wal barakah wal karamah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.